Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar habis sebuah kerangka kerja yang powerful banget untuk perubahan pribadi. Dari bukunya Tony Robbins yang legendaris, Awaken the Giant Within. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada potensi raksasa yang terkunci di dalam diri Anda? Nah, hari ini kita bakal cari kuncinya bareng-bareng. Yuk, kita mulai! Kutipan ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Coba bayangin deh, saat ini juga, di dalam diri Anda, ada kekuatan-kekuatan yang lagi tidur, yang kalau aja bisa Anda bangunin. Wah, itu bisa merevolusi hidup Anda secara total. Jadi masalahnya apa sih? Kita semua kan punya mimpi besar. Tapi ya gitu, seringnya mimpi-mimpi itu malah terkubur sama frustrasi, sama rutinitas sehari-hari yang gitu-gitu aja. Dan akhirnya, raksasa di dalam diri kita, ya balik tidur lagi. Tapi, nah, disinilah semuanya berubah. Ide paling fundamental dari buku ini tuh simple tapi luar biasa kuat. Anda itu bukan produk dari keadaan Anda adalah penciptanya. Ini adalah pergeseran total, dari yang tadinya nyalain keadaan, jadi megang kendali penuh. Oke, terus kekuatan sejati buat ngubah hidup itu datangnya dari mana? Bukan dari uang, bukan dari jabatan, atau keberuntungan. Kekuatan itu datang dari satu hal yang Anda lakuin setiap saat, kemampuan untuk mengambil keputusan. Anggap aja ini kayak dashboard atau panel kontrol hidup Anda. Setiap saat, Anda itu cuma ngendaliin 3 hal ini. Apa yang Anda fokuskan, apa arti dari hal itu buat Anda, dan apa yang mau Anda lakukan setelahnya. Cuma 3 keputusan ini, tapi kalau dikuasai, ini yang akan ngebentuk seluruh takdir Anda. Dan ini dia poin krusialnya. Bukan kondisi hidup kita, tapi keputusan kitalah yang paling penting. Setiap keputusan, sekecil apapun itu, sebenarnya lagi ngarahin kita ke tujuan yang benar-benar baru. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya ngegerakin keputusan-keputusan kita itu? Ternyata, ada 2 kekuatan tak terlihat yang diam-diam ngebentuk setiap pilihan yang kita ambil. Nah, ini dia rahasia di balik semua perilaku manusia. Sadar atau enggak, semua yang Anda lakukan, mulai dari nunda-nunda kerjaan sampai maksain diri olahraga, itu semuanya didorong oleh 2 hal ini. Keinginan buat menghindari rasa sakit dan dapat kesenangan. Ini nih, bagian yang menarik banget, sekaligus jadi jebakan buat kita semua. Kita sering banget milih kesenangan jangka pendek, kayak neken tombol snooze di alarm, yang ujung-ujungnya malah nyiptain rasa sakit jangka panjang, misalnya jadi telat, buru-buru, dan stres. Kunci sukses itu adalah dengan membalik rumusnya. Jadi, gimana cara manfaatinnya? Gampang, kita ciptakan daya ungkit emosional. Coba deh, bayangin dengan jelas rasa sakit yang bakal Anda rasain 5 tahun dari sekarang kalau Anda nggak berubah. Bener-bener rasain. Sekarang, balik. Bayangin kebanggaan dan kebahagiaan luar biasa yang bakal Anda dapat kalau Anda bertindak hari ini. Ini loh yang bikin seorang wanita di buku ini bisa nurunin berat badan 23 kilo. Dia bikin rasa sakit karena nggak berubah jadi sesuatu yang nggak tertahankan lagi. Oke, kita udah paham kekuatannya. Sekarang bagian yang paling seru nih, alat-alat praktis yang bisa Anda pakai detik ini juga buat ngubah cara Anda berpikir dan merasa secara instan. State atau kondisi emosional Anda itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja loh. Anda bisa mengendalikannya. Cuma ada 2 tuas yang perlu Anda tarik buat ngubah perasaan Anda seketika. Fisiologi, yaitu tubuh Anda, dan fokus, yaitu pikiran Anda. Ini simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Perubahan radikal di postur tubuh, cara bernapas, atau ekspresi wajah Anda itu bisa secara dramatis mengubah kondisi emosi Anda cuma dalam hitungan detik. Yuk kita coba eksperimen singkat. Lakuin sekarang juga ya. Coba bungkukan bahu Anda. Lihat ke lantai, terus pasang muka cemberut. Napasnya pendek-pendek aja. Coba perhatiin apa yang Anda rasain. Susah kan buat ngerasa semangat? Oke, sekarang kita balik. Duduk yang tegap, tarik bahu ke belakang, tarik napas yang dalam, dan pasang senyum paling lebar. Biarin aja kalau kelihatan aneh. Lihat ke atas. Gimana? Kerasa bedanya kan? Energi Anda langsung berubah total. Dan ingat, itu Anda yang barusan ngelakuin. Cuma dengan gerakan. Otak Anda itu kayak mesin pencari super canggih. Dia bakal nemuin jawaban buat pertanyaan apapun yang Anda ajuin. Jadi kalau Anda mau ngubah fokus dan juga perasaan Anda, cukup ubah kata kunci yang Anda masukin. Kata kuncinya apa? Ya, pertanyaan yang Anda ajukan ke diri sendiri. Coba lihat bedanya. Kalau Anda nanya, kenapa sih ini selalu kejadian sama gue? Itu sama aja kayak nyuruh otak buat nyari semua bukti kalau hidup ini emang nggak adil. Tapi kalau pertanyaannya diubah jadi, oke, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Otak Anda langsung dapat misi baru, cari peluang dan solusi. Pertanyaan yang berbeda, dunia yang berbeda. Ini alat terakhir yang simpel banget, tapi sering kita sepelehkan. Pilihan kata Anda.
Kata-kata yang Anda pakai itu bukan cuma label, tapi perintah buat sistem saraf Anda. Anda bisa naikin atau nurunin volume emosi Anda cuma dengan ganti satu kata aja. Nih, coba rasain sendiri ya. Lain kali Anda ngerasa marah besar, coba stop sebentar dan ganti labelnya jadi sedikit terganggu. Ucapin itu, rasain deh gimana intensitasnya langsung turun. Atau ngubah kata kewalahan jadi banyak permintaan, itu bisa ngubah Anda dari korban jadi orang yang berharga. Beda banget rasanya. Nah, sekarang gimana caranya kita nyatuin semua alat ini, kita arahkan semuanya ke tujuan yang lebih besar, yaitu ngebangun sebuah kehidupan yang bikin kita semangat buat ngejalaninnya setiap hari. Tanpa tujuan yang menarik, semua alat tadi itu nggak punya arah. Tujuan itu ibarat magnet yang narik kita maju, ngasih energi ke setiap keputusan kita, dan bikin kita rela ngelewatin rasa sakit jangka pendek. Dan ini nih pemahaman yang paling penting dari semuanya. Tujuan sejati dari punya tujuan, itu bukan buat dapetin sesuatu, tapi untuk menjadi seseorang. Pertumbuhan diri yang kita alami selama proses ngejar tujuan, itulah hadiah yang sebenarnya. Jadi sekarang Anda udah punya semua alatnya. Anda tahu cara ngambil keputusan, cara mainin rasa sakit dan kesenangan, dan cara ngubah kondisi Anda dalam sekejap. Raksasa di dalam diri Anda udah nggak tidur lagi. Dia udah bangun dan lagi nungguin perintah. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mau suruh dia ngapain?